wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, akan Ibu absen terlebih dahulu. Apakah hari ini masuk semua? Alhamdulillah masuk semua ya. Oke. Sudah pada sarapan apa belum hari ini? Wow, sudah ya. Oke, pastinya semangat ya. Nah, untuk menambah semangat kalian, mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Kita bernyanyi Indonesia Raya. Ibu hitung ya, dalam hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kalian bisa duduk kembali. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1, yang memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu setelah mengamati teks visual, kalian mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual tersebut. Setelah mengamati teks visual, kalian mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati tersebut. Dengan melakukan percobaan, kalian mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian diharapkan mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Selanjutnya, dengan diskusi dan pemecahan masalah, kalian mampu mengidentifikasi dan mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat
dalam bentuk tulisan. Nah, sebelum masuk pada kegiatan inti, Ibu akan membagikan LKPD dan juga modul. Ya, modul ini nantinya bisa kalian gunakan untuk sumber belajar ataupun jawaban-jawaban yang tidak ada di buku siswa. Nah, sekarang Ibu minta kalian buka buku siswa halaman 1. Coba kalian perhatikan ada gambar apa saja di situ? Ya, ada gambar matahari. Kemudian ada lagi? Ada gambar pohon. Ya, betul. Ada lagi? Ibu menjemur baju. Ya. Ada lagi? Ada orang yang olahraga. Satu lagi, apa kira-kira? Ada bayi yang sedang berjemur. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika baju dijemur? Ya, betul, akan kering ya. Hal itu terjadi karena pengaruh apa? Karena pengaruh adanya energi matahari. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Sesuai dengan tema kita hari ini ya anak-anak, yaitu selalu berhemat energi. Kelas hari ini akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Sudah? Oke, siap ya? Kita kembali pada gambar yang ada di halaman 1. Amati gambar tersebut. Nah, sambil kalian mengamati, ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kalian jawab. Oke? Pertanyaan-pertanyaannya apa saja kira-kira? Baik, silahkan buka LKPD-nya halaman 1. Diskusikan jawabannya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Oke, jika sudah selesai, kalian tukarkan hasil kerjanya pada kelompok yang ada di sebelahnya. Baik, mari kita bahas bersama-sama jawabannya. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang diceritakan gambar tersebut? Jawabannya, gambar tersebut menunjukkan seorang ibu yang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari. Terlihat juga seorang pria yang berolahraga di ruang terbuka. Di ruang terbuka, manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Yang pertama yaitu mengeringkan pakaian. Alasannya, matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah, termasuk pakaian. Sinar matahari untuk fotosintesis. Dari proses fotosintesis akan menghasilkan oksigen. Oksigen inilah yang akan dihirup oleh manusia. Sinar matahari pagi juga bermanfaat untuk berjemur atau menghangatkan tubuh, apalagi untuk balita, agar bayi mampu memperoleh vitamin D dari sinar matahari. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Jawabannya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya, sehingga mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya, buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Baik, jawabannya, ada seorang ibu yang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari. Terlihat juga seorang pria yang berolahraga di ruang terbuka. Di ruang terbuka, manusia dapat menghirup oksigen
yang dihasilkan tumbuhan, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, ada banyak manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari. Matahari dapat mengeringkan pakaian karena matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah, termasuk pakaian. Matahari juga menghasilkan vitamin D. Dengan begitu, bagus berjemur di bawah panas matahari, terutama di pagi hari. Sinar matahari berfungsi untuk fotosintesis bagi tumbuhan sehingga mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Manfaat lain matahari bagi kehidupan manusia adalah sumber penerangan. Matahari adalah cahaya terbesar menyinari bumi, mulai dari pagi hingga sore hari. Dengan penerangan cahaya matahari, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas. Nah, anak-anak, coba lihat ibu bawa apa ini? Ya, ini adalah bunga lumbu. Coba amati apa warna daunnya, bagaimana tangkainya. Nah, ngomong-ngomong, cuaca hari ini sangat panas. Matahari bersinar sangat terang. Untuk itu, ibu punya pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan? Bagaimana tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang? Nah, dan kira-kira peranan apa saja yang ada pada matahari bagi kehidupan? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Tadi pertanyaannya bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan? Jelas sangat erat kaitannya ya, karena tumbuhan itu sangat memerlukan matahari, sinar matahari untuk proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Sinar matahari yang mengenai daun akan diserap oleh klorofil atau zat hijau daun yang nantinya dapat menghasilkan glukosa dan juga oksigen yang digunakan manusia untuk bernafas. Jadi sangat erat kaitannya antara matahari, tumbuhan, dan manusia. Sekarang buka buku siswanya halaman 3. Di situ dijelaskan bahwa Benny ingin membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Nah, mari kita bantu Benny untuk membuktikannya. Kegiatan percobaan kali ini akan kita lakukan di luar kelas. Hore! Oh iya anak-anak, sambil kalian mengamati percobaan, kalian jangan lupa ya baca teks yang berjudul Kisah Ali si Biji Energi. Setelah selesai kalian membaca, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang ada di bawahnya dengan menggunakan peta konsep. Sertakan juga gambarnya. Bagaimana sekarang? Sudah siap melakukan percobaan di luar kelas? Siap? Siap, oke. Oh iya anak-anak, sebelum melakukan percobaan, simak dulu ya instruksi yang ibu berikan. Yang pertama, kalian siapkan 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Nah, setelah benda-benda tersebut disiapkan, kemudian basahi semuanya. Kemudian jemurlah sehelai sapu tangan, selembar kertas, dan 1 lembar tisu. Sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut.
setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Kalian dapat menuliskannya pada tabel yang ada di LKPD. Berikut adalah foto-foto kegiatan percobaan yang dilakukan oleh siswa. Baik anak-anak, setelah kita melakukan percobaan tadi di luar kelas, apakah sudah selesai sekarang membuat laporannya? Jika sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama. Jadi, setelah kalian melakukan percobaan, kalian tentunya tahu benda-benda yang awalnya basah saat dijemur dan terkena sinar matahari langsung akan cepat kering jika dibandingkan dengan benda yang diletakkan di tempat yang teduh. Nah, baik anak-anak, sekarang coba perhatikan materi berikutnya. Kalian bisa lihat gambar apa yang ada di buku siswa halaman 6. Nah, sekarang kalian diskusi dengan teman satu bangku tentang gambar yang ada di halaman 6, yaitu gambar jagung yang sedang dibakar. Kemudian, setelah berdiskusi, kalian jawablah pertanyaan di bawahnya. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Baiklah, sepertinya kalian sudah selesai mengerjakan semua ya. Artinya kalian sudah paham semua tentang sumber daya alam. Oke, baiklah, supaya lebih paham lagi, kalian baca teks yang ada pada buku siswa halaman 7 tentang sumber daya alam, manfaat, serta bagaimana cara melestarikannya. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang ada di bawahnya. Yuk dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai semua? Oke, baik, sudah ya. Jika sudah membaca, sudah selesai menjawab pertanyaan, masih ada satu tugas lagi untuk kalian. Apa itu? Tugasnya adalah menggambar. Kalian bisa memperhatikan gambar berikut ini. Kalian bisa perhatikan, ini adalah suatu gambar tentang kegiatan anak yang sedang mematikan keran air karena bak mandinya sudah penuh. Mengapa demikian? Karena air merupakan sumber daya alam yang perlu dijaga kelestariannya. Nah, sekarang tugas kalian menggambar seperti yang sudah Ibu contohkan tentang sumber daya alam dan cara melestarikannya. Yuk dimulai kerjakan, Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Siapa yang sudah selesai dan mau menceritakan gambarnya pada teman-temannya? Oke, Fani, silakan diceritakan gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gambar saya menceritakan tentang sumber daya alam ikan dan cara menjaga kelestarian ikan dengan tidak menangkap ikan dengan racun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak-anak. Hari ini kita sudah belajar pada pembelajaran 1, tema 2, subtema 1. Pesan Ibu kepada kalian semua supaya tetap rajin belajar ya, agar kalian menjadi anak yang pintar dan mampu memberikan perubahan lebih baik untuk kedepannya. Nah, agar pembelajaran hari ini benar-benar kalian pahami, di rumah silahkan dibuka kembali, dipelajari kembali, dan hari ini akan Ibu berikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Jangan lupa kerjakan dengan teliti ya. Nah, sebelum ditutup, ayo kita berdiri semua.
kita bernyanyi bersama. Lagu yang akan kita nyanyikan hari ini yaitu Aku Say. Ya, sudah semua? Oke. Ibu hitung ya. Dalam hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Aku say kokondao yarabe sorendoreri buflenso baninema baki pase arafabie aswarakwa arafabie aswarakwa. Nah, kalian bisa duduk kembali. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.